Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Sanbar, tetap santai dan berkualitas. Kembali lagi bersama saya Fikri Abdillah dalam ngobrol santai berkualitas di Sanber Talk. Tempatnya ngobrolin tips and trik seputar skill digital, baik itu programming, desain, marketing, dan skill digital lainnya. Tentunya bersama para narasumber yang handal di bidangnya masing-masing. Nah, sebelum kita ngobrolin materi kali ini, teman-teman bisa subscribe channel ini. Nah, tanpa berlama-lama. Nah, materi kali ini akan dibawakan oleh Kang Yogi Mahaputra. Kita akan ngobrolin mengenai Big O Notation. Nah, ngerti nggak teman-teman Big O Notation itu apa? Langsung aja kita simak pembahasannya dari Kang Yogi Mahaputra. Oke, dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yogi Mahaputra. Jadi bersama saya di sesi kali ini akan membawakan sebuah topik tentang Big O Notation. Big O Notation. Lebih tepatnya kayaknya bukan ke topik sih, tapi melainkan lebih ke isu lah gitu ya. Karena biasanya isu ini tuh sering banget diangkat gitu ya, atau sering banget dibicarakan lah gitu ya di saat kita mau ngebuat sebuah sistem gitu, atau mau ngebuat sebuah aplikasi gitu ya. Nah, biasanya isu ini tuh bakal diangkat gitu kan, para programmer lah, contohnya ya. Nah, ini tuh pasti bakal jadi salah satu salah satu masalah gitu ya, masalah yang akan diungkit, bukan diungkit sih lebih tepatnya, tapi kayak dijadikan highlight gitu ya, untuk dicari bareng-bareng gitu ya. Karena tujuan dari Big Notation ini cukup cukup bisa berdampak dari kelancaran aplikasi kita gitu ya. Maksud dari kelancaran itu kayak performance-nya gitu ya. Jadi alasan saya sendiri membawakan topik ini tuh karena ini tuh masih kayak lanjutan dari yang sesi sebelumnya, yang dari Pak Khairun waktu itu pernah ngebahas tentang performance lah gitu ya. Dimana sedikit menyinggung tentang coding style gitu. Dan saya jadinya kepikiran kayaknya ngangkat isu tentang bagaimana coding style ini bisa disadari penulisannya dengan baik itu bagaimana gitu ya. Nah, ternyata Big O Notation ini itu merupakan salah satu materinya gitu ya, dimana kita bisa menyadari atau mengetahui cara tepat gitu ya, cara tepat di mana kita dalam penulisan dari sebuah algoritma gitu. Oke, mungkin kita coba langsung next saja kali ya. Nah, jadi objektif session yang sudah saya susun itu ada beberapa ya. Nanti bakal coba pengenalan sedikit singkat aja mengenai Big O Notation. Terus nanti ada penjelasan mengenai tujuan, sama nanti simple example gitu ya, dari beberapa jenis Big O Notation-nya lah gitu ya. Terus ada aturan sama nanti ada contoh terakhirnya ya. Sedikit menjelaskan bahwa apa yang saya coba sampaikan ini tuh kayaknya nggak bakal secara sedetail mungkin ya, karena topik ini pun sejatinya itu banyak banget gitu ya. Nggak kita sekedar mengenal bagaimana kita tahu big notasi itu gitu ya. Nah, intinya nanti yang saya coba sampaikan itu nggak sampai kayak ke metode gitu ya, nggak sampai kayak penyederhanaan gitu ya, penyederhanaan sebuah algoritma gitu, tapi lebih ke mengenalkan gitu ya. Karena kan dari judulnya sendiri saya buat itu the first lesson to understand big notation. Karena biasanya uh, ini tuh untuk kayak para programmer awal-awal gitu ya, mereka tuh kadang kebingungan gitu ya, atau kaget lah tentang istilah dengan big notasi ini gitu ya. Ini tuh tujuannya untuk apa gitu ya. Terus cara belajarnya itu bagaimana gitu ya. Dulu awal-awal juga sempat bingung gitu ya. Bagaimana sih cara ngebaca sebuah algoritma dengan menggunakan metode big O notasi ini gitu kan ya. Nah, di sini saya coba menyampaikan hal tersebut gitu ya.
kita bakal hanya sekedar pengenalan gitu ya, sampai kita mengetahui kalau big O notasi itu sebenarnya seperti ini gitu. Oke. Nah, mungkin kita langsung aja ke pengenalan kali ya. Ke pengenalan tentang big O notasi ya. Oke. Oh ya, sebelum itu saya ada satu kutipan. Jadi ini yang membuat saya jadi penasaran gitu ya, penasaran untuk ngulik masalah tentang big O notasi gitu ya. Ini kutipan yang saya ambil dari Pak Riza Fahmi gitu ya di salah satu website ya. Dia bilang bahwa kita harus menjadi apa yang dilakukan oleh sebuah fungsi, operasi ataupun pustaka sehingga kita dapat memprediksi kira-kira seberapa tingkat kompleksitasnya. Nah, ini ada benar ya, karena biasanya kita itu tanpa disadari ketika kita menggunakan sebuah pustaka atau library tadi, kita itu kadang itu nggak memperhatikan sebuah kompleksitas di dalamnya gitu. Mungkin yang lebih sempitnya gitu ya, mungkin jangan ke library tapi ke sebuah metode aja lah. Contoh kayak di JavaScript ya, ada sebuah metode yang biasa sering kita gunakan gitu. Contoh kayak metode sort gitu kan untuk nge-sorting data gitu ya, atau metode push gitu untuk nge-push elemen baru ke dalam sebuah array gitu ya. Nah itu biasanya kita hanya menggunakan gitu kan, hanya kita panggil si metodenya, terus ya udah langsung kita olah gitu ya datanya. Padahal kalau seandainya kita sadari, itu di dalam metode tersebut ada sebuah logic gitu. Contoh kayak kalau saya sorting tadi ya, kalau mau nge-sorting sebuah data harusnya kita akan melakukan sebuah looping di dalamnya gitu kan. Nah maksud dari kutipan Pak Riza Fahmi itu yang seperti itu. Kita harus menyadari kalau seandainya kita menggunakan beberapa library itu, kita tahu dulu tuh di dalamnya itu sebenarnya ada kompleksitas lagi. Jadi jangan sekedar kita menggunakan aja, tapi jatuhnya nanti pas kita ngebuat algoritma malah membengkak gitu performance dari yang ini saat algoritma itu dijalankan atau dieksekusi gitu. Oke. Nah ini ada referensi yang saya ambil dari tentang materi big O notasi ini ya. Dari artikel Medium sama websitenya Pak Riza Fahmi ya. Oke. Ke awalan. Jadi sebenarnya big O notasi itu intinya gitu ya. Cara untuk melihat keseluruhan atau kompleksiti dari langkah-langkah yang diselesaikan oleh suatu algoritma yang kita buat. Oke, intinya itu. Jadi bagaimana sih kalau seandainya kita mau menyadari algoritma yang sudah kita buat sebanyak mungkin gitu ya. Nah, agar kita menyadari seberapa kompleks hal tersebut, algoritma tersebut gitu ya, kita akan menggunakan big O notasi gitu. Karena kayak ada patokan variabel lah yang bisa kita gunakan ketika kita mau melihat kompleksitas gitu ya menggunakan big O notasi tadi. Gitu. Intinya gitu si big O notasi. Nah, kalau seandainya kita berbicara tentang big O notation ya, itu sebenarnya kita bakal sering berhubungan dengan complexity gitu. Oke. Dan complexity itu pun sebenarnya ada dua, time complexity sama space complexity. Dan tapi di sini di sesi ini ya, saya nggak coba sampaikan mengenai space complexity ya, karena dua-duanya sama penting dan dua-duanya juga sama memiliki topik tersendiri lagi gitu ya, ada beberapa bahasan gitu ya. Tapi saya coba mengedepankan tentang time complexity terlebih dahulu karena harusnya kita bisa ngerti dasarnya dari bagaimana kita mengimplementasi si time complexity ini dulu, gitu kan? Oke. Nah, kalau tadi kan kita berbicara bahwa si big O notasi ini itu untuk menyadari bagaimana sih algoritma kita itu berjalan, seberapa kompleks lah gitu ya, algoritma yang sudah kita buat. Nah, jadi si big O notasi ini itu juga merupakan metode untuk menganalisa, lebih tepatnya juga menganalisa sih, terhadap sebuah algoritma, terhadap waktu eksekusi. Kalau kita sadari kan dari sebuah algoritma itu kita pasti selalu ada tentang input, proses, output. Itu pasti ada di dalam sebuah program lah ya. Ada sebuah inputan, nanti inputan itu bakal diproses, terus prosesnya akan menghasilkan sebuah output. Nah, big O notasi itu sebenarnya akan menghandle di bagian proses ini, di bagian tiga unsur ini gitu ya, bagian input, proses, sama output gitu.
Karena tujuannya tadi sebenarnya untuk melihat bagaimana sih si ini tadi ya, si algoritma yang sudah kita buat itu performance-nya enggak terlalu berat lah gitu ya. Oke. Algoritma pemrograman terhadap waktu eksekusi. Jadi sebenarnya waktu eksekusi di sini bisa kita hubungkan dengan unsur proses. Jadi jika prosesnya kompleks, harusnya waktu eksekusinya akan memakan waktu yang lebih lama, gitu kan? Tentang seberapa efisien. Nah, efisien di sini adalah bagaimana inputan yang kita punya, gitu ya, terus akan kita kirimkan ke dalam sebuah proses tadi, gitu. Nah, ini akan saling berhubungan dengan waktu eksekusi, gitu kan? Dan kompleksitas barisan kode dalam dimensi waktu. Maksud dari kompleksitas barisan kode itu ada di bagian proses tadi. Ya, jadi semakin banyak baris kode yang sudah kita buat untuk memproses inputan, itu akan berbanding lurus lah ya dengan waktu eksekusi yang akan terjadi, gitu. Oke, itu singkatnya tentang bikonotasi. Nah, sebelum kita coba melihat contoh-contoh kode dari si big O notasi tadi ya, contohnya itu bagaimana, kita harus pahami dulu bahwa big O notasi itu memiliki beberapa jenis, gitu ya. Ini yang saya coba ambil itu ada 5, ada tentang constant time, logarithmic time, linear time, quadratic time, sama exponential time, gitu. Kita nggak bakal bahas secara detail, mungkin sekilas saja nantinya ya. Dan di sini di sebelah kiri itu ada semacam diagram. Nah, diagram ini sebenarnya menunjukkan beberapa jenis big O notasi tadi itu digunakan dengan ketika kita digunakan itu akan menghasilkan runtime yang tertentu, gitu ya. Contoh kayak ini kan di gambar itu nggak ada tulisan ininya ya. Terus saya buat di bawahnya gitu. Untuk sumbu X itu sebenarnya adalah untuk inputan datanya, gitu ya. Di bagian sumbu X yang bagian horizontal. Nah, untuk yang sumbu Y itu adalah runtime-nya gitu. Jadi kan kelihatannya di bagian diagram tadi, kalau contoh kayak jenis big O notasi yang tentang constant time tadi ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang constant time ini, dianya balance ya, dianya garis lurus gitu ya. Dianya konstan, sesuai namanya sih konstan gitu ya. Mau kita masukin input datanya berapapun, dianya akan sesuai dengan runtime-nya ya. Maksudnya runtime-nya itu nggak bakal terlalu lama gitu, nggak bakal menghabiskan waktu terlalu lama gitu untuk memproses si inputan data tadi gitu. Berbeda dengan kayak si quadratic time itu misalkan. Kalau quadratic time kita ngelihat si garisnya itu kan semakin kita masukin input data, si runtime-nya itu justru bakal jadi lebih lama gitu ya. Si garisnya itu jadi lebih ke atas gitu. Nah, mungkin itu tentang jenis-jenis si big O notasi. Dianya akan memiliki ini ya sifat yang berbeda-beda gitu tentang waktu eksekusinya lah gitu ya. Oke. Nah, sebelum ke contoh kode, mungkin tujuan dari big O notation ini ya. Nah, intinya tujuannya itu adalah untuk kita bisa menghitung kompleksitas dari potongan kode yang kita buat atau dari algoritma yang sudah kita buat tadi, sehingga dapat menumbuhkan untuk mencari alternatif yang lebih baik sebelum data semakin besar dan berdampak kepada performa aplikasi yang kita buat. Nah, berarti statement tentang big O notasi ini akan berdampak kepada performa itu benar, karena ini tuh intinya sebagai jaga-jaga lah gitu, jaga-jaga sebelum aplikasi kita itu semakin besar gitu nantinya. Yang kedua, sebagai programmer dapat mengetahui apakah kode kita akan berjalan sangat lambat ketika jumlah data yang terlibat meningkat, gitu kan ya? Atau seberapa parah kodenya ketika data yang kita proses membengkak sampai jutaan data misalnya. Dan yang ketiga, itu adalah modal saat interview pekerjaan. Nah, topik ini tuh sebenarnya paling sering itu ditanyakan di bagian interview pekerjaan, terutama di bagian company yang udah besar gitu ya. Kayak startup pun itu di bagian interviewnya topik ini tuh pasti ditanya. Waktu itu pengalaman saya juga ya, saya tanya dengan teman-teman saya yang pernah interview pekerjaan di salah satu company, misal contoh kayak company Orange gitu misalkan ya.
si startup online gitu ya. Nah itu di interviewnya ternyata ditanyain masalah topik big orientation ini gitu kan. Nah berarti kalau seandainya teman-teman udah lebih dahulu lah gitu ya, lebih dahulu udah coba belajar gitu ya, walaupun dasar mengenai big orientasi itu bakal memiliki keuntungan gitu ya. Di luar dari teman-teman mau mendalami atau enggak, setidaknya teman-teman udah tahu tuh ngebaca tentang big orientasi ini gitu. Oke, terima kasih kepada Kang Diki Mahaputra atas ilmu dan penjelasannya mengenai big annotation. Nah, sekarang kita udah ngerti ya apa itu big annotation. Oke. Nah, buat teman-teman yang lagi terus ningkatin skill digitalnya atau lagi ada problem dengan coding atau lagi nyari tips and trik seputar digital dan marketing, teman-teman bisa terus pantengin channel ini. Nah, teman-teman bisa like and share kalau suka dengan video pembahasan kami ini atau boleh komen kalau teman-teman ada tips yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video-video yang berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.